You went away. You went away. You've been sending flowers, flowers to me. Flowers today, flowers today. Instead of sending flowers, come back to me and hold me in your arms again. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada ibu bapak sekalian yang telah berkenan untuk meluangkan waktunya untuk menghadiri kegiatan kita hari ini bersama saya Indi Fitriani. Sebelumnya, apa kabar ibu bapak sekalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang atau akan mengupas tuntas tentang kebijakan pemerintah yang baru, yaitu melarang mudik di tahun 2021. Wah, kayaknya ketika mendengar kata larangan mudik di tahun 2021, beberapa dari ibu bapak sekalian ada yang merasa kaget, sedih, atau kesal mungkin. Tapi saya juga yakin beberapa dari ibu bapak sekalian ada yang sudah tidak asing dengan istilah ini. Karena ya betul, tahun ini adalah tahun kedua kita berjuang dengan di tengah pandemi COVID-19. Nah, sama seperti tahun sebelumnya, ternyata pada tahun ini pun pemerintah menerapkan larangan mudik kepada masyarakat. Semenjak pandemi COVID-19 masuk ke Indonesia sekitar tahun yang lalu, kita semua sudah mulai harus membiasakan diri untuk melakukan hal-hal baru yang tidak seperti biasanya kita lakukan. Kita harus mulai beradaptasi dengan hal-hal baru seperti kegiatan-kegiatan yang saat ini semakin dibatasi, seperti kegiatan pendidikan atau sekolah bagi para murid dan mahasiswa yang saat ini harus terpaksa sekolahnya ditutup atau kampusnya ditutup dan beralih ke pembelajaran via virtual atau daring. Kemudian juga beberapa perusahaan harus terpaksa membatasi jam kerja dan tenaga kerja perusahaannya. Bahkan tidak sedikit ada mereka para pengusaha yang harus menutup usahanya karena tidak mampu untuk survive di tengah pandemi COVID-19 ini. Jika kita lihat perkembangan COVID-19 di Indonesia ini, pada awalnya memang grafiknya itu terus naik dan semakin hari semakin tinggi jumlah kasus positif dan jumlah kematian. Walaupun di tengah pandemi COVID-19 tentunya ada beberapa aktivitas yang tidak bisa kita tinggalkan, seperti aktivitas ekonomi, aktivitas pendidikan, aktivitas sosial, dan lain sebagainya. Tetapi pelaksanaannya menjadi sedikit berbeda karena kita sedang berada di kondisi pandemi seperti sekarang ini. Dan pada akhirnya kita mengenal istilah new normal atau kebiasaan baru. Mulai dari kebiasaan kecil hingga kebiasaan besar, semuanya harus kita biasakan dengan lebih mematuhi protokol kesehatan sebagai bentuk upaya kita turut serta membantu pemerintah memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Nah, kemudian ada keadaan baru lagi nih yang terpaksa harus kita hadapi di tengah pandemi COVID-19 ini. Seperti yang kita sudah ketahui bahwa masyarakat Indonesia ini terdiri dari mayoritas adalah beragama Islam atau mayoritas penduduk Indonesia itu Muslim. Nah, pada saat ini pada bulan Ramadan juga kita harus terpaksa kembali melewati Ramadan dengan suasana yang baru dibanding tahun-tahun sebelumnya. Kalau dulu Bapak Ibu sekalian bisa dengan leluasa pergi ngabuburit misalnya dengan keluarga, pergi keluar, pergi berkerumun, tetapi untuk saat ini dan untuk tahun sebelumnya sudah tidak sebebas itu lagi. Sedangkan suasana Ramadan ini selalu identik dengan kebersamaan, kehangatan bersama keluarga, dan pada akhirnya hal ini menjadi sebuah ketakutan atau sebuah kekhawatiran bagi masyarakat-masyarakat yang berada di perantauan. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan tentang kebijakan baru pemerintah yang melarang masyarakatnya untuk melakukan mudik di tahun 2021 ini, saya ingin mengajak ibu bapak sekalian untuk melihat perkembangan terbaru atau perkembangan terkini dari kasus COVID-19 di Indonesia, terutama di Provinsi Jawa Barat, karena Provinsi Jawa Barat adalah provinsi kedua dengan kasus positif COVID-19 terbanyak setelah Jakarta di Indonesia. Di Jawa Barat sendiri ada sekitar 400.000 kasus COVID-19 atau jika dipresentasikan itu sebanyak 24%.
angka ini jauh lebih tinggi dibanding provinsi-provinsi lain di Indonesia seperti Banten. Mereka kasus COVID-19-nya itu hanya sekitar 2%. Di Sulawesi yang hanya 3% dan di Jawa Timur yang hanya 9%. Dari update terkini kasus COVID-19 di beberapa provinsi di Jawa Barat ini seharusnya sudah bisa menjadi acuan atau sudah bisa menjadi tolak ukur tentang bagaimana masyarakat di provinsi tersebut patuh terhadap protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Artinya, kita sebagai masyarakat di Jawa Barat masih sangat kurang. Kita masih harus lebih mengembangkan lagi kepatuhan kita dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Walaupun kita sudah memasuki tahun kedua, tetapi itu bukan berarti kita harus lengah menghadapi pandemi COVID-19 ini, karena tentu saja pandemi ini belum sepenuhnya usai dan pergi dari muka bumi. Jadi selama itu pula kita jangan sampai lengah, jangan sampai kalah menghadapi pandemi COVID-19 ini. Nah, berkaitan dengan kebijakan baru pemerintah, yaitu melarang masyarakat untuk mudik di tahun ini, melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Bapak Presiden Jokowi menyampaikan beberapa pertimbangan beliau yang akhirnya menetapkan bahwa masyarakat dilarang mudik di tahun ini. Beliau menyampaikan hal ini berdasarkan pengalaman dari tahun sebelumnya, di mana tahun sebelumnya ternyata setelah dianalisis ada beberapa hari besar atau ada beberapa hari libur panjang yang mengakibatkan melonjak lagi kasus positif corona di Indonesia. Nah, yang pertama itu adalah Hari Raya Idul Fitri. Nah, ini mungkin yang menjadi salah satu pertimbangan besar bagi pemerintah yang akhirnya melarang masyarakat untuk mudik di tahun ini, karena ketika Idul Fitri di tahun sebelumnya terjadi pelonjakan angka kasus positif COVID-19 di Indonesia itu sebanyak 92% kasus harian dan kematian mingguan sebanyak 63%. Kemudian setelah Idul Fitri ada juga libur panjang lain yang berpengaruh terhadap melonjaknya angka positif COVID-19 di Indonesia, yaitu saat libur panjang pada tanggal 20 sampai 23 Agustus 2020. Nah, pada saat itu kasus positif harian melonjak menjadi sebanyak 119% dan kasus kematian mingguan melonjak menjadi 57%. Nah, kemudian yang ketiga adalah pada tanggal 28 Oktober sampai 1 November 2020, di mana kasus positif harian meningkat menjadi 95% dan kasus kematian mingguan 75%. Dan yang terakhir, hari libur yang mengakibatkan melonjaknya angka kasus COVID-19 di Indonesia adalah pada saat tahun baru, yaitu sekitar tanggal 24 Desember sampai 3 Januari 2021. Pada saat itu angka kasus harian melonjak menjadi 78% dan angka kematian mingguan melonjak menjadi 46%. Nah, hal ini seharusnya sudah menjadi peringatan bagi kita bahwa tidak semata-mata pemerintah menerapkan kebijakan dilarang mudik di tahun ini dikarenakan berdasarkan pengalaman sebelumnya. Walaupun mungkin kita bahagia bisa akhirnya berkumpul dengan keluarga dan sebagainya, tetapi di sisi lain lebih banyak hal buruk yang menimpa diri kita, bukan hanya diri kita pribadi, tetapi orang-orang di sekitar kita juga yang kita cintai. Nah, selain pertimbangan tersebut, ada juga pertimbangan lain yang menyebabkan pemerintah akhirnya menerapkan larangan mudik bagi masyarakat di Indonesia. Nah, pada tanggal 5 Februari sampai 15 April 2021 tercatat ada penurunan kasus COVID-19 di Indonesia dari 176.000 kasus menjadi hanya 108.000 kasus saja. Dan dari segi kasus banyaknya kasus harian pun ternyata mengalami penurunan, yang pada mulanya kita bisa punya kasus positif COVID-19 14.000 sampai 15.000 kasus positif setiap harinya. Namun pada saat ini menurun menjadi hanya 4.000 sampai 5.000 kasus positif saja di Indonesia. Nah, selain kasus positif yang semakin menurun, ternyata presentasi kesembuhan bagi pasien COVID-19 juga semakin meningkat begitu. Nah, pada tanggal 1 Maret 2021, dari 1.341.000 orang yang positif COVID-19, ada 1.151.000 orang yang sembuh, atau jika dipresentasikan sebanyak 85,88%. Kemudian pada tanggal 15 April 2021, meningkat lagi menjadi 1.400.000 orang yang sembuh dari total 1.500.000 orang yang positif COVID-19. Nah, oleh karena itu pemerintah akhirnya memutuskan untuk meniadakan mudik atau melarang masyarakat untuk mudik di tahun 2021 ini. Nah, semoga dari apa yang saya paparkan bisa menambah sedikit
pencerahan bagi ibu bapak sekalian bahwa pemerintah tidak semata-mata menerapkan kebijakan ini melainkan untuk kebaikan kita bersama dengan tidak mudik di tahun 2021 ini. Akhirul kalam, semoga di bulan suci Ramadan yang berkah ini kita semua selalu diberikan kesehatan, bisa selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa bertemu di Ramadan selanjutnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Bapak karena telah meluangkan waktunya. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dalam penyampaian saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.